menyampaikan keprihatinan dan rasa simpati yang tinggi terhadap dugaan penganiayaan, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Taman Safari terhadap para pegawai, khususnya yang bekerja sebagai pekerja sirkus. Ya, untung saja kejadiannya bukan zaman saya jadi Kapolda Jawa Barat ya. 2022 saya tidak jadi Kapolda Jawa Barat lagi. Pak Susno, kalau kita nonton sirkus, Ya, sirkus itu ada sirkus hewan dan sirkus manusia ya Pak sirkus ya? manusia, Iya. sirkus hewan. Pasti kan kita terkagum-kagum ya Pak, waduh ini ahli sekali, mainnya bagus sekali. Iya, Ternyata di balik itu ada kemungkinan besar ada pelanggaran HAM Pak. Itu terbukti dengan kasus kekejaman ya. ya, Kekejaman daripada pemilik sirkus atau pelatih sirkus atau apalah ya, terhadap atlet sirkusnya. betul. Dan itu kita ketahui dari kasus yang baru naik sekarang ini ya Pak ya. Itu di Taman Safari ya. Betul. Itu memang betul ya Pak, ada pelanggaran HAM itu ya? Kasus ini terangkat ke permukaan ya setelah adanya sebuah akun podcast ya miliknya Pak Riza Indragiri mengangkat ini bahwa ternyata para pemain sirkus itu latihannya demikian keras, demikian untuk mencapai target itu kekerasan-kekerasan kedisiplinan yang melewati batas ya. Sampai misalnya pelanggaran terhadap ini dilakukan penganiayaan. Pelanggaran terhadap hal ini keluar malam terjadi penganiayaan. Penganiayaan yang sangat-sangat tidak manusiawi, yang sangat-sangat berlebihan. Kemudian saya penyenang sirkus ya, tapi begitu saya melihat itu, kalau benar ya, tolong ini tanda petik ya bagi publik ya. Apa yang saya katakan ini, saya tidak tahu persis karena saya bukan penyidik. Tetapi yang terangkat ke permukaan, baik oleh akun Pak Profesor Riza Indragiri, maupun yang terangkat ke permukaan saat dengar pendapat di Komisi 3 DPR ya. Ya pihak yang korban ini mengeluhkan perlakuan-perlakuan tidak manusiawi, misalnya seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil dipaksa untuk bermain. Nah, bermainnya tuh melompat-lompat dari tali-tali ya, kalau jatuh bagaimana gitu ya. Nah, ini kalau benar itu sungguh tidak manusiawi dan ini tidak cukup dengan kalau tidak salah Komisi 3 DPR kemarin cari jalan tengah untuk damai, duduk bersama muka. Ini nggak bisa, ini bukan urusan itu. Pelanggaran HAM itu adalah pelanggaran hukum pidana yang berat. Jadi harus ditindak pidana, tapi kalau benar ya, karena harus disidik. Siapa yang bisa menyidik ini benar apa tidak ya? Penyidik kepolisian dan Komnas HAM, kemudian Disnaker atau Depnaker atau Kemenaker gitu yang punya ini. Kemudian dibawa ke ranah hukum ke pengadilan. Nah, kalau memang benar terjadi pelanggaran HAM itu Pak, kita kan punya Komnas HAM. Selama ini ya inilah publik yang tanya, Komnas HAM, Komnas, ya hanya cukup omon-omon saja. Mestinya kalau Komnas HAM mendengar hal ini, kalau nggak salah dari korban itu katanya dia sudah pernah ke Komnas HAM 2023 gitu, tapi nggak ada tindak lanjut gitu. Nah, ini buat apa Komnas HAM itu dibentuk, makan duit negara banyak gitu. Nah, ini kritik. Jadi kalau benar ada laporan itu, tolong siapa yang menerima laporan itu, kenapa tidak ditindaklanjuti? Kenapa? Kan masih ada orangnya. Orang yang melapor masih ada, Komnasnya walaupun sudah berganti masih ada manusianya. Nah, Anda itu dibentuk untuk menegakkan ini. Kalau benar apa yang dilaporkan. Tetapi kalau tidak benar, si korban ini ngomong saya sudah lapor tapi itu nggak benar, tuntut dia, berarti laporan bohong, merusak nama baik Komnas HAM. Tapi kalau benar, ini korupsi untuk Anda. Anda itu untuk melindungi hak asasi manusia, bukan untuk melindungi hak asasi manusia pejabat. Semua orang gitu, semua orang, jangan mentang-mentang dia
hanya pemain sirkus, kelompok bawah, rakyat bawah, terus HAM-nya nggak penting. Jangan. Termasuk dua lembaga atau institusi yang Bapak sebutkan tadi dari Disnaker dan kepolisian, harusnya kan mereka dengar juga Iya, ya Pak. Komnas HAM kalau sudah dilapori mengetahuinya adanya pelanggaran HAM dan setiap pelanggaran HAM berat atau yang menyedihkan sampai pada penganiayaan dan semua itu juga pelanggaran hukum pidana. Komnas HAM harus meneruskan laporan ini kepada aparat kepolisian dan juga ya aparat kepolisian itu punya intelijen, Ya. punya reserse, punya organisasi ke bawah, Polda, punya Polres, punya Polsek, itu di depan mata. Kalau benar ya, sekali kalau benar ada kejadian kayak gitu kemana saja gitu kan Polri-nya. Ya, untung saja kejadiannya bukan apa namanya zaman saya jadi Kapolda Jawa Barat ya. 2022 saya tidak jadi Kapolda Jawa Barat lagi. Nah, berarti kalau gitu benar dong Pak yang kata orang no viral no justice, karena ini viral lagi setelah ada di akunnya Pak Profesor Indra Giri ya Pak. Ya benar, karena kementerian kita banyak ya, lembaga kita banyak. Sebagai saya katakan kemana? Itu Depnaker ya. Ya. Tenaga kerja di bidang pariwisata itu tenaga kerja. Kemana aja Kementerian Tenaga Kerja? Kemana aja Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten? Jangan yang disenangi itu hanya memberikan izin kerja atau sertifikat, karena itu ada cuannya atau ada apa, tapi perlakuan daripada perusahaan terhadap tenaga kerja itu yang harus ada pantau. Tapi kan sudah menjadi tradisi lah di Indonesia tuh, yang disenangi adalah hal-hal terkait dengan izin, misalnya izin mengerjakan ini, izin tenaga kerja ini, izin mempekerjakan tenaga asing. Alah, izin-izin itu ada sesuatu. Tetapi untuk melihat di lapangan, apakah mereka sudah diperlakukan secara manusiawi, apakah mereka digaji secara benar, ini kurang. Ini koreksi ya. Nah, Apalagi, terus no viral no justice ya faktanya. Bayangkan 2022 dia lapornya dan terkait dengan masalah kemanusiaan yang sangat menyayat hati. Kok tidak ada respon gitu. Nah, sekarang setelah diviralkan oleh Pak Riza Indragiri, DPR memanggil, tapi DPR jangan cukup hanya panggil dan omon-omon aja di Komisi 3. Lemparkan ke kepolisian. Dan kepolisian harus proaktif. Ini manusia. Dan saya yakin ya, ini KDM, Kang Deddy Mulyadi, saya himbau kalau dengar podcast saya, ini terjadi di wilayah Pak KDM. betul. Taman Safari itu di daerah Bogor ya, Puncak ya, Jawa Barat. Ini jangan Pak KDM hanya melihat bangunan-bangunan yang melanggar saja, tapi ada suatu hal yang menyayat hati, pelanggaran terhadap hak asasi manusia di wilayah Bapak. Nah, saya yakin kalau KDM udah turun tangan, ini ada penyelesaiannya gitu. Semoga segera Semoga turun beliau. ya.